Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang sore hari ini kita dapat berkumpul di Sekretariat Kelompok Tani Ngudi Santoso dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini menggunakan bubuk cair yang dinamakan genderuwo yang ada. Dan saya di sini mewakili dari kelompok Tani Ngudi Santoso ingin menyampaikan urut-urutan dalam acara singkat pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan ketua kelompok atau ucapan salam kedatangan kepada panjenengan semua. Yang ketiga sambutan dari BPL Solo. Yang keempat penyampaian testimoni. Yang kelima penyampaian materi atau pengenalan produk. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wonten sesepuh sepuh Saudaraku monggo kita akan rasul syukur kita wonten kasihipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pitutur kenikmatan sehingga wonten wekdal punika kula panjenengan sedaya saged makempal wonten panggenan punika kanthi keadaan sehat walafiat. Nggih. Kawula hormati panjenengan Mas Pitung selaku perwakilan atau mungkin petugas dari PT Indogas Agro Nusantara. Ini benar Agro Nusantara apa makmur to Mas? Agro Nusantara. Nah, jadi PT Indogas Agro Nusantara yang pengurus kelompok tani Ngudi Santoso, kami telah hormati ugi anggota pun kelompok tani Ngudi Santoso dan adik-adik mahasiswa MBKM UTT Surakarta yang kan ada beberapa kelompok. Nah ini dari kelompok sudah ada yang tertarik ingin membuat sendiri. Harapan nanti ke depan beberapa kelompok yang lain akan mengikuti seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini nanti banyak manfaat sehingga nanti bisa memberikan manfaat yang lebih ke petani-petani di desa Senden. Dan kita tulis untuk adik-adik yang MBKM UTP nyuntulong ini nanti tolong dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Kelompok Tani Ngudi Santoso, yang saya hormati BPL Pendamping Desa Senden, yang kami hormati perwakilan dari PT Indogas Agro Nusantara, yang kami hormati pengurus dan anggota kelompok Tani Ngudi Santoso serta teman-teman dari MBKM UTP. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makhluk hidayahnya sehingga di sore hari ini kita masih diberi kesehatan. Ini nopo nggih, saya mengucapkan terima kasih ya, suatu kehormatan bagi saya secara pribadi untuk berbagi pengalaman mengenai pupuk
kedua ya, jadi kan jenengannya kan medeni gitu kan ya. Kemudian setelah diaplikasikan, alhamdulillah ini kebetulan kan teman-teman dari UTB itu yang kemarin itu kan mengaplikasikan gitu kan. Yang kami aplikasikan itu kan di dua tempat, itu di belakang rumah ya, itu di sekitaran Jeruk itu kan ada tanaman kopi, ada cabai. Kemudian di Gunung Sari, ya, di Gunung Sari itu ada tanaman timun sama tanaman kopi. Nah kalau sejarah lahan itu lahan janda. Jadi di Ngargosari itu sekali pakai mulsan itu sudah ditanami tomat 2 kali, kemudian ada cabai dan kubis 2 kali gitu. Nah dari ini ya, kubis ini kan udah 5 kali oyot gitu kan ya. Biasanya kan kalau tanaman itu sudah berulang kali tanpa bongkar mulsa, penambahan pupuk dasar, itu kan tanamannya ya ngoten nika nggih, ya wis abang wae ngoten. Alhamdulillah ini nanti bisa sih cerita teman-teman ini ya dari UTP itu. Ini saat ini Obes umur 1 bulan itu lihat perkembangannya itu seperti tanaman kaya mulsani sik dhewe ngoten lho. Jadi padahal itu sudah 5 kali, 5 akar ngoten lho. Jadi tomat 2 kali, kobis 2 kali sama cabai. Itu terus sela-selane enten timun. Timun itu waktu ada arepe nyentong niku iki urip apa ora ngoten to. Lah setelah dikocori 2 kali niku bisa nyentong ngoten lho, iso merambat ngoten. Lah baru ternyata memang napa nggih pupuk gendruwo itu enggak ini kisah orang medeni kaya jenenge gitu. Jadi untuk pupuk susulan mereka sae ngoten nggih bagus gitu kan. Terus ini juga solusi untuk kita bisa sekarang ini kan pupuk langka terus juga kan mahal gitu kan. Ini untuk alternatif sebagai dasaran. Nah, yang kita praktekkan untuk dasaran itu setelah pupuk kandang itu tanpa menggunakan kayak jenis NPK itu enggak. Jadi langsung digembor pakai yang gendruwo itu. Itu sudah menggantikan yang NPK itu gitu. Jadi ini salah satu solusi untuk kelangkaan dari pupuk dan juga kan nanti bapak-bapak kan bisa menghitung untuk analisa usahanya yaitu antara menggunakan pupuk NPK dengan menggunakan gendruwo itu nanti selisihnya jauh karena 1 liter gendruwo itu untuk 30 liter. Jadi nanti kalau kita membuatkan 200 liter loh, 200 liter ini 1 drum biru gitu loh. Itu bisa dicairkan ya, bisa dilaurkan ke 5.000 sampai 6.000 liter. Jadi lah mau cari kira 5.000 liter kira tebane kan pun kathah ngoten niku. Nah itu testimoni perwakilan dari kelompok tani Argo Tani ya. Sebenarnya kan kalau di Argo Tani ini udah 2 kali pembuatan, gitu kan. Yang pertama niku kan anggota Argo Tani juga perwakilan dari beberapa kelompok dari Desa Jero, dari Desa Terobatan juga Senden itu. Lah yang kemarin itu kan dikasihkan sampel template itu kan udah tahu hasilnya. Teman-teman anggota lain itu kan akhirnya kan ada inisiatif untuk pembuatan sendiri. Nah setelah itu kan kita buat lagi. Kanca-kanca argone kok dadi nglimpekke ngoten lho. Dadi moro-moro nemburi omah, nggawa gembes, nggawa ada ngoten to. Lha iku trigen ngoten to. Jadi kemarin kan kita enggak bagi ngoten lho.
Nah, setelah tahu hasilnya ini kan tidak kan ya lainnya orang umat ngoten lho niku. Padahal kemarin itu kita udah buat 400 liter. Wong drum biru niku 2 ngoten niku. Terus mudah-mudahan nanti kan napa nggih saking kelompok Santoso niku kan saking buktekke ngoten to. Ini kan sementara kan baru cerita dari kelompok Arko ngoten to. Nah, dari mungkin ini nanti setelah pembuatan bapak-bapak anggota bisa membuktikan. Mungkin itu ya sedikit testimoni untuk Bapak Gendruwo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang telah disediakan oleh kelompok tani di Desa Senden ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya udah sore atau udah malam Pak? Sudah sore ya. Kayak masih pagi terus ini. Biar semangat pagi. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kelompok tani yang ada di sini di Desa Senden. Ini namanya tadi kelompok tani apa? Mudi Santoso. Oh, Mudi Santoso. Desanya masih tetap Senden ya? Senden. Desa Senden. Dukuh Pasar. Desa Senden. Oh, Dukuh Pasar Desa Senden. Kabupaten kecamatannya apa? Selong. Oh, Kecamatan Selong, kabupatennya Banyuwangi, Boyolali, ya? Jawa Tengah. Oke. Jadi kemarin saya dengan tim ke tempatnya Pak Sugi di kelompok Gaboktan ya, Gaboktan apa mas namanya Pak? Kemarin gabungan dari desa apa 3 desa. 3 desa ya. Tarubatan, Jeruk sama Senden. Nah, jadi memang kita uji coba yang pertama kali dengan Bapak WPL-nya juga. Waktu itu kita perkenalkan produk kami dari PT Indofast Agro Nusantara Pak namanya. Nah, di sini memang kalau dibaca itu ada makmur berkah kurang. Nah, tapi kalau perusahaannya itu adalah PT Indofast Agro Nusantara. Ini penemunya adalah Profesor Dr. Eko. Pabriknya itu ada di Banyuwangi. Oke, ini pabriknya ada di Banyuwangi. Dan Dr. Eko berusaha untuk menciptakan solusi terhadap kelangkaan pupuk yang selama ini menjadi persoalan yang paling utama dari beberapa petani dari berbagai macam tanaman, termasuk di hortikultura ataupun tanaman pangan ataupun tanaman buah. Nah, beliau akhirnya menciptakan beberapa produk ini dan kami sebagai perwakilan dari PT Indofast Agro Nusantara akhirnya membuat beberapa demo-demo di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga ada juga di Sulawesi kemarin, dan kami berusaha untuk memperkenalkan produk-produk ini ke petani supaya nantinya bapak-bapak petani yang ada di daerah ini bisa merasakan hasil dan juga bisa mengatasi kelangkaan pupuk yang mungkin selama ini menjadi kendala ya di dalam kita dalam bertani. Di sini ada yang namanya makmur berkah turah Pak. Nah, harapan dari PT Indofast sendiri itu adalah dengan pemakaian produk Indofast, kita berharap petani itu bisa lebih makmur. Itu yang pertama. Nah, dengan berkahnya itu menjadi berkah, istilahnya bermanfaat dan juga lebih diridhoi ya hasil dari panennya nanti dari sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah turah. Turah ini kan lebih, jadi mendapatkan hasil yang lebih untuk selain untuk dimakan juga untuk ditabung. Makanya kita bisa lebih ngirit kalau dengan pemakaian produk-produk kami nantinya, insya Allah. Okay. Jadi seperti itu Pak.
kita ada beberapa produk yang ini namanya WOT atau wood. Ini adalah fungisida dan bakterisida. Oke, ini adalah bakterisida dan fungisida. Nah, pertama-tama ini kita tidak bisa mencampur produk ini dengan fungisida lain kalau waktu penyemprotan. Biasanya kalau nyemprot kan dimix dengan fungisida lain kan, 1 sampai 2 obat kan. Kalau ini tidak boleh Pak, ini harus benar-benar sendiri. Kecuali mau dicampur dengan insek, monggo silakan, itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting tidak dicampur dengan fungisida lain. Dan pemakaiannya kita di sini ada tata cara pemakaiannya. Di sini ada mulai dari tanaman padi, cabai, jagung, kedelai dan lain sebagainya. Kalau di daerah sini mungkin bisa untuk bawang merah, terus untuk wortel, kubis, ada jeruk juga, ada kentang dan lain sebagainya. Mungkin ini untuk semua tanaman ya. Nah, di sini kita pemakaiannya per 1. Nah, ini untuk pemakaiannya, ini ada dosis dan konsentrasi. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jangan sampai nanti kita salah untuk memberikan campurannya. Misalkan kita pakai 16 liter tangki dengan 20 liter tangki, itu sudah beda. Jadi kita nanti pakainya konsentrasi Pak. Jadi ada konsentrasi, ada dosis. Sudah paham semua ya Pak? Tentang dosis sama konsentrasi. Ada yang belum? Ada yang sudah paham? Kira-kira siapa yang tahu antara perbedaan antara konsentrasi sama dosis? Belum tahu. Oh, belum tahu semua? Oke, jadi ini sekedar sharing Pak. Jadi kita berbagi pengalaman di sini. Ini ada dosis, juga ada konsentrasi. Kalau dosis, untuk penyemprotannya itu misalkan Bapak mempunyai lahan 1 hektar, gitu. Untuk 1 hektar itu pemakaian dosis 1 liter per hektar. Nah, berapapun airnya, berapapun tangkinya, itu dipakai dengan dosis 1 liter. 1 liter ini harus bisa untuk 1 hektar, gitu. Untuk dihabiskan untuk 1 hektar itu namanya dosis. Sedangkan konsentrasi itu per pemakaian, misalkan tangki jenengan itu 16 atau 20 liter. Nah, di sini misalkan konsentrasinya 1 sampai 2 mili per liter. Nah, itu berarti tinggal kalikan, misalkan kita pakai 1 mili kalikan 16. Berarti 16 mili per tangki. Betul ya? Kalau misalkan nanti pakainya 2 mili, berarti ya 2 mili kali 16. Gitu. Terus nanti kalau misalkan katakanlah kita biasa pakai tangki 16, kita misalkan pakai 1 tutup. 1 tutup ini sudah takarannya, katakanlah itu kita pakai 16 kali 2 ya. Itu sekitar 30-an. Nah, ini 1 tutup ini kurang lebih 30 mili. Kita biasa pakai tangki yang 16. Nah, besoknya kita pakai tangki yang 20 liter. Nah, itu beda lagi. Berarti harus dikalikan 2 kali 20. Jelas gila? Kalau misalkan kita pakainya kurang dari dosis, otomatis bilangnya gini Pak, berarti wis ra mandi. Karena apa? Kita pakainya sudah salah konsentrasinya tidak sesuai dengan anjurannya, gitu. Dan alhamdulillah kemarin kalau untuk wood ini Pak, kita kemarin aplikasikan di Gentang hasilnya luar biasa ya Mas. Jadi kemarin kita coba di Gentang itu, kalau di sini orang-orang yang buat kentang itu berapa hari sekali Pak? 3 hari ya, kadang-kadang 101 gitu ya, atau 102 atau 103. Nah, kemarin sebenarnya kita mau coba itu kurang lebih 1 minggu sekali, tapi karena curah hujan yang tinggi dan mungkin kayak apa ya, ekstrim banget Pak. Yang kedua, kita pakai yang namanya Dogumon. Nah, ini beberapa penjelasan tentang produk dulu. Nah, Dogumon ini untuk mengantisipasi tanaman kita kalau misalkan terjadi stres.
Misalkan waktu pindah tanam, gitu, dari mulai persemaian kita pindah tanam di lahan. Nah itu kalau misalkan umur sekitar 2 hari 3 hari disemprot ini nggak apa-apa, biar tidak stres dan biar akarnya juga cepat masuk ke dalam tanah supaya dia juga lebih cepat menyesuaikan kondisi lahannya dengan perakarannya. Kita bisa pakai Dogumon dan ini untuk pemakaiannya dia kurang lebih sekitar 2 mili per liter. Dan di sini ada ya Pak, 2 mili per liter. Jadi nanti sesuaikan dengan tangki yang bapak pakai nanti ya untuk dosisnya seperti itu. Di dalam ini juga sudah ada ZPT-nya nih, zat pengatur tumbuh Pak, ZPT. Nah, ini kita juga ada namanya bentop Pak. Bentop ini dia untuk pemacu pembungaannya. Jadi misalkan kita pakainya kapan? Ya, ini kita pakainya pada saat pembungaan atau masa-masa generatif. Ya, jadi kita pakainya pada saat generatifnya. Kita bisa pakai untuk bentop yang hijau Pak. Kan ada 2 ini kita. Ada bentop hijau. Ini untuk pembungaannya. Berarti ini kita pakai aturan pakainya ini 30 mili dengan 15 liter air. Nah, di sini ada keterangannya. Ini bisa disemprotkan juga di 5 hari sekali supaya bunganya lebih lebat ya. Terus yang kedua ini tadi ada bentop ada 2. Yang kedua itu bentop yang warnanya bentop biru. Nah, bentop biru ini untuk memperbesar buah-buahnya. Misalkan ingin buah tomatnya gede, terus untuk kentang juga bisa, untuk memperbesar batang juga bisa. Pokoknya bukan kentang kita sendiri ya Pak yang diberi. Jadi seperti itu ya. Di sini juga sama 30 ml per 15 liter air. Berarti satu tangki itu antara 15 sampai 16 ya. Kalau misalkan nanti pakai 20, berarti tinggal hitung aja. Pemakaian 30, ini kan 15, ditambahin berapa jadinya 20 liter. Gitu. Katakan misalkan ditambah 10 mili atau berapa kan nanti bisa dihitung sendiri ya untuk penghitungannya. Ini untuk bentopnya. Yang biru ini untuk memperbesar buah. Nah. Ini kita mengajak ke fosfatnya Pak. Jadi fosfat ini fungsinya mungkin Bapak udah tahu ya. Manfaat fosfat apa? Belum tahu gitu. Jadi manfaat fosfat ini adalah meningkatkan bobot. Jadi bukan membesar Pak ya, meningkatkan bobot buah. Jadi katakanlah biar besarnya sama, jenengan saya kali jenengan, besarnya sama, belum tentu beratnya sama, betul nggak? Nah seperti itu. Jadi fosfat ini fungsinya untuk meningkatkan berat daripada tanaman, buahnya ya, buah atau umbi atau mungkin sekaligus untuk mencegah kerontokan pada buah. Jadi yang rontok itu kadang-kadang kan tomat, cabai. Nah itu yang biasa mudah-mudah rontok itu bisa dipakai untuk fosfat. Tapi catatannya jangan terlalu banyak kalau pakai fosfat. Karena kemarin kejadian kita di sini ini pemakaiannya kurang lebih sekitar 2 mili per liter sampai maksimal itu 4 mili. Maksimal banget. Nah ini kita pakai 2 mili per liter. Nah kemarin kita pakai hampir 60 ya Mas, 50 mili. Nah pada saat itu ekstrim banget hujannya, kita pakai terlalu banyak. Akhirnya apa? Daun atas itu putar Pak. Apa ya namanya? Mengkerut. Kalau mati tikus enggak ya? Cuma mengkerut, gitu, mengkeriting gitu loh Pak. Soalnya dia akan menekan di saat kita pemakaian dalam dosis besar, nggak mati, tapi dia akan menekan tanaman itu tidak naik, gitu. Jadi tanaman akan ditekan, mandek dia, untuk memfungsikan
tanaman ini bukan menaikkan batang ataupun melebarkan daun, tapi untuk mengepus dia untuk makanan ini langsung ke umbi, terus ke buah. Nah seperti itu Pak kalau fosfat. Gitu. Jadi pemakaian nanti sesuaikan aja dengan dosis pemakaian supaya tidak terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Nah ini nanti dasar daripada kita membuat ramuan pupuk genderuwo itu adalah fosfat 66. Nah, kalau mereknya itu adalah Banon, Pak. Jadi mohon maaf, ini mereknya Banon, kandungannya adalah fosfat 66. Jadi fosfatnya itu terkandung di sini adalah 66%. Gitu. Ya. Jadi ini adalah bahan utama nanti kita membuat pupuk organik genderuwo. Nah, yang selanjutnya adalah sulfok. Nah, ini juga gitu, Pak. Jadi ini juga merupakan bahan utama kita membuat pupuk semi organik ya. Saya tidak membilang organik tapi semi organik karena kita menggunakan kotoran sapi sama NPK yang istilahnya pupuk kimia. Tapi bisa menekan pemakaian pupuk kimia itu. Jadi nggak terlalu berlebih di situ, Pak. Jadi ini adalah sulfok yang intinya adalah ini antioksidan dan bisa meningkatkan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah itu sendiri, atau yang misalkan kita nyampur nanti dengan ramuan itu, ini kuncinya sulfoknya ini adalah kunci daripada pupuk genderuwonya. Nanti untuk pemakaiannya nanti kita akan jelaskan. Kira-kira dari sini ada pertanyaan tadi Pak? Sebelum kita lanjut? Ada Pak, ini Pak. Monggo. Ini saya mau dari tadi, dari penjelasan yang tadi itu kan sudah ditawarkan ada pertanyaan, tapi saya sendiri malah lupa gitu saja. Oke, monggo. Itu menurut pemahaman dari saya itu dari itu Betul, bun adalah fungisida. mengatasi jamur. Itu apakah bisa digunakan penyemprotan pada cabai Pak, ini banyak yang PTN. Oh iya. Yang selanjutnya ini kan pada pertemuan saat ini kan pertama dari kelompok Mudi Santoso yang kebetulan ini anggotanya 27 kalau tidak salah. Jadi setelah nanti tadi mendapatkan pencerahan dari Mas Toro yang testimoni tentang pupuk tadi kan, ini nanti ada tindak lanjut Pak. Kalau nanti dibuktikan itu memang baik dan itu saya sebagai pengurus nanti kan ya selalu hubungan dengan Mas Toro dengan Bapak untuk pembuatan pupuk ini. Yang saya tanyakan pertama tadi masalahmu tadi, apakah bisa untuk mengatasi PT pada cabai. Yang keduanya nanti apakah kalau memang nanti teman-teman itu sudah tahu masalah hasil dari pupuk ini nanti, apakah setiap saat bisa bahan-bahannya bisa dikirim atau itu bagaimana itu? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain kira-kira sebelum kita lanjut? Silakan dari adik-adik atau yang mau bertanya monggo silakan. Monggo silakan Pak. Ini Pak, yang mau saya tanyakan itu kan ada pembesar buah, ada penambah bobot buah, terus ada mengatasi stres. Itu yang itu apakah bisa dicampur dengan lainnya Pak, atau khusus itu? Terus yang kedua, harganya seperti yang fungisida untuk mengatasi jamur itu berapa? Terus itu harganya lainnya berapa? Oh iya. Berapa? Iya. Oke. Kira-kira ada lagi? Satu lagi mungkin?
Sebelum saya jawab. Mengatasi penyakit bule. Oh, itu ya. Mengatasi penyakit bule. Tanaman apa, Pak? Cabai. Oke. Itu aja. Ada lagi? Jawab selaling mau. Enggak, maksudnya sama bapaknya yang penyakit bule itu. Ada lagi enggak gitu. Sampun ya? Oke, saya jawab dulu satu-satu ya, Pak. Mungkin saya akan jawab pertanyaan yang pertama. Tentang penggunaan produk fungisida WOT. Nah, di sini WOT ini adalah merupakan fungisida dan bakterisida. Ya. Di sini untuk fungisidanya itu bisa untuk mengatasi yang namanya patek. Yang kedua untuk mengatasi yang namanya Phytophthora. Yang ketiga bisa juga mengatasi yang namanya Anthracnosa, Pak. Anthracnosa itu patek. Patek itu ya. Nah itu kalau orang-orang bilang petani biasanya kan patek. Nah kalau kita biasa bahasa ilmiahnya adalah Anthracnosa. Dan patek itu bisa juga terjadi di daun ataupun di batang. Seperti itu. Bisa. Bahkan selain disemprotkan, ini juga bisa dikocor, Pak. Kalau misalkan tanaman jenengan terserang bakteri, pernah nggak terserang bakteri? Yang seperti apa ciri-cirinya? Halo, Pak. Ya, melayu. Terus ada lagi? Ya itu boleh itu. Lain, Pak. Taruh akar ganda, Pak. Bisa ngandain, Pak. Akar gada itu juga bisa, tapi itu kayak virus, Pak. Kalau akar gada itu kayak virus, ya, sama dengan bule itu. Cara tanaman sing iki junggul ki ngoten kan sejenis kaya kopi sak spesies ya. Nggih. Niku dengan wau mendika bilih niku kedah kotor pakai antivirus. Kale napa niku penyakit gemini, penyakit kuning. Niku tapi dengan sampai kesisan niku antivirus niku cara sing sudah berlaku di pasaran mriki napa mengke produk jenengan piyambak niku mereke napa niku dipasarkan secara bebas napa dereng niku jenengan cerita. Masalah sing antivirus niku. Nggih. Jadi untuk antivirusnya sendiri, Pak, ini juga lagi kita trial gitu. Kemarin juga ada beberapa teman-teman di beberapa tempat itu juga sudah trial, tapi kebanyakan kalau kita timnya di tanaman padi berapa ini? Padi sama kemarin di terong, Pak. Nah, di terong. Di terong. Ya. Kalau di padi itu memang kalau misalkan di sana itu ada namanya tanaman yang kena kresek. Kresek ya. Kresek atau istilahnya apa? Santamonas ya. Santamonas itu juga merupakan bakteri juga. Nah itu setelah itu kita pakainya itu WUT ini, wood sama produk yang untuk antivirus itu namanya Viron. Seperti tadi saya bilang Viron itu diaplikasikan 2 kali, itu langsung berhenti tidak menyebar virusnya. Tapi ini juga sementara saya masih coba di tanaman terong. Terong sama kacang panjang itu sekarang juga sudah terkena virus ini. Bedanya cuma bukan di tanaman cabai, tapi di tanaman terong sama kacang panjang. Ini lagi kita trial di Klaten ya, Pak? Ya, Wonosari. Di Wonosari, Klaten. Nah, kalau jenengan misalkan pengen tahu hasil-hasil testimoni atau hasil demo-demo kita, terus hasil-hasil ramuan juga, itu ada di YouTube. Nah, kita punya YouTube yang namanya Nanotech Farming. Nanotech Farming. Coba kalau misalkan jenengan punya handphone yang ada YouTube-nya, cek di situ. Jangan lupa nanti bisa komen, subscribe, ya, dan like, ya itu, Pak. Dan di situ juga kita punya undian-undian juga, Pak, untuk petani-petani yang sering komen, like, sama istilahnya sering tanya jawab di situ. Itu ada undian-undian tertentu itu. Ada undiannya di situ. Ada hadiah-hadiah yang menarik untuk teman-teman petani.
Silahkan nanti dilihat YouTube-nya masing-masing. Nanti di situ mulai dari pencampuran. Kalau jenengan misalkan, oh iya kemarin Pak Tuntung kesini kok lupa aku cara pencampurannya seperti apa. Bisa lihat di YouTube juga di situ. Namanya nanotech farming. Kami kan dikira itu oleh teman-teman itu nggak bisa menghasilkan Normal gitu, nggak bisa normal lagi lah. Tapi setelah saya kocor 2 kali, ternyata ya 90% itu bisa panen semua. Bisa panen semua. Yang jenengan boten kocor berapa persen? Sabaris toh. Sabaris. Sami kali ini. Napa setrine Pak Suprat? Semuanya itu dikocor, Pak. Yang enggak itu Pak satu baris. Hasil wapi, makanya gua kemarin waktu masih di Sulawesi itu, Mas pokoknya bisa nggak bisa cepet kesini sebelum tanaman saya hancur.